selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, Bimo Sen Asegaf, siang ini di acara Insider. Siang ini acara Insider istimewa banget, karena sudah ke-30 kalinya kita hadir di sini dan saya akan mempersembahkan atau mengundang salah satu kawan baik saya. Dia dari Indonesia Direct juga, dan sahabat Disa, teman-teman semua sudah banyak yang kenal. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan Coach Rudy tentang sesuatu yang spesial, yaitu saya nggak tahu nanti kita menyebutnya apa. Saya bisa branding, bisa visual foto, visual apa Coach namanya. Coba mungkin Coach saya sapa dulu. Coach bisa menerangkan sedikit tentang apa yang akan kita perbincangkan pada siang ini. Halo Coach Rudy. Yes, halo Pak Bib. Terima kasih untuk undangannya. Baik-baik. Pak Bib sehat ya Pak Bib ya? Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman di Jakarta juga sehat. Dengar-dengar Jakarta udah PPKM level 3 nih ya. Jangan-jangan udah nih, udah. Betul. Di sana gimana Pak Bib? Di sini aman-aman saja. Ayo ke sini aja. Masih level 2 Coach. Masih boleh main-main. Oke, baik. Siang ini kita akan ngobrol santai aja Coach tentang beberapa hal. Sesuai dengan tema Insider adalah mengangkat, melatih branding, dan mengembangkan ya tentang kemampuan UKM. Dalam hal ini kita akan bicara tentang branding. Jadi siaran ini disiarkan langsung live via TV Desa dan juga kita masuk lewat IG-nya Coach Rudy dan juga IG lainnya. Begitu ya Coach ya. Oke, Coach. Branding ini sesuatu yang kemarin saya sempat share dan teman-teman yang lihat bingung gitu dengan caption yang Coach ciptakan itu. Jadi branding itu sebenarnya apa, dan kita mulai bicara tentang branding itu gimana sih sebenarnya Coach? Oke, silakan Coach. Kalau secara teorinya zaman dulu itu branding itu artinya burn. Jadi sapi dulu zaman dulu tuh di burn, dipanasin untuk ditandakan bahwa ini sapinya punya sini, ini sapinya punya sini gitu. Itu di zaman dulu. Namanya dari burn. Nah, terus udah gitu mulai berkembang menjadi branding. Jadi branding itu adalah sebenarnya tanda atau nama yang ditempatkan pada satu produk kalau di bidang UMKM ya gitu. Jadi kalau misalnya branding sendiri itu ada yang namanya corporate identity. Corporate identity itu bermula dari logo, terus tagline, terus name card, terus kop surat, terus warna corporate-nya, terus font-nya gitu. Itu corporate identity gitu. Citranya kalau misalnya corporate identity, kalau misalnya Pak Bib lihat di Instagram kita, itu kita ada bahas Starbucks ya, corporate identity-nya dia warnanya warna hijau. Gitu. Jadi kira-kira waktu kita masuk ke Instagramnya dia, nuansanya kira-kira seperti itu. Nggak jauh-jauh lari dari warna itu. Gitu. Nah, terus kalau misalnya Jeko tuh orange ya. Orange. Nah, kira-kira nuansanya nggak lari dari itu karena udah masuk dalam corporate identity-nya gitu. Nah, dalam branding itu ada namanya brand equity. Brand equity itu artinya gimana kita melihat brand itu sebagai aset gitu. Jadi bukan brand itu bukan sebagai pengeluaran, bukan cost gitu. Ya. Nah, brand itu sebagai aset mulai lihatnya dari mana? Jadi gini, kalau seandainya kita punya anak nih, ya, kita punya anak, namanya siapa? Gitu. Misalnya namanya Pradi nih. Nah, itu adalah corporate identity-nya, udah masuk tuh corporate identity. Nama, logo, sama ada name tag-nya gitu. Ya. Kira-kira ini untuk visualnya mau pakai warna apa, fontnya pakai apa,
terus tagline-nya gimana gitu. Itu udah masuk dalam corporate identity. Gitu. Menarik. Nah, terus dalam corporate identity itu udah masuk. Nanti kalau seandainya masuk ke dalam visual, misalnya dalam Instagram atau Facebook atau apa, itu ada namanya brand guideline. Brand guideline itu artinya, misalnya tadi kita contohkan nama Indonesia Direct deh. Yeah. Indonesia Direct menggunakan font misalnya Arial. Nah, waktu di Instagramnya itu menggunakan fontnya senada dengan Arial. Oh, oke. Gitu. Jadi waktu ada di Instagram, di Facebook apa segala, karena nadanya sama, ada garis merahnya, benang merahnya. Itu namanya benang merah yang menyambungkan, oh ini kontennya Indonesia Direct. Kita udah tahu, ini kontennya si Starbucks, ini kontennya si ini kontennya si ini gitu. Gitu. Nah, penciptaan kreasi brandingnya itu sendiri memang memakan waktu lama karena untuk melekat di otak dan hati masyarakat gitu. Oke. Menarik ini coach. Jadi memang gitu. Satu hal yang saya tangkap bahwa branding itu merupakan brand identity dari sebuah corporate. Corporate sini berarti kita tidak hanya berbicara tentang perusahaan gede kan ya coach ya, termasuk UKM juga. Pokoknya dia punya usaha, dia harus punya corporate identity-nya. Dalam arti mungkin bahasa Indonesia simpelnya ya identitas dari si perusahaan itu ya, si usaha itu kan gitu kan ya coach ya. Nah, kebetulan di Indonesia Direct misalnya kita udah punya warna merah putih karena memang kita Indonesia banget gitu kan ya. Judulnya aja Indonesia Direct. Itu yang akan kita pasang sebagai branding. Jelas sekali kalau brandingnya si Starbucks itu putih hijau, dimanapun orang lihat warna putih orang udah tahu. Pertamina itu merah, hijau, apalagi ya coach itu putih. Kayaknya biru apa gitu kan ya. Iya. Orang udah paham itu. Nah, sekarang berarti untuk teman-teman UKM sebenarnya mereka mau nge-brand produknya atau corporate-nya itu seberapa jauh bisanya coach menurut Coach Rudy? Jadi karena begini, mereka kan sumber dayanya terbatas, SDM-nya juga semua terbatas gitu kan ya coach. Oke. Jadi begini Pak Bib, kenapa banyak produk Indonesia yang dikirim keluar terus dia kasih label, kasih nama, kasih packaging, terus dijual lagi ke Indonesia. Betul. Ya. Karena mereka menciptakan branding, mereka bikin branding, mereka bikin logo, mereka bikin packaging yang bagus, dijual lebih mahal ke Indonesia. Sebenarnya kalau seandainya branding itu konsepnya sudah diterapkan di UMKM kita, itu otomatis sebenarnya kita tuh udah bagus gitu, nggak perlu beli barang dari luar lagi, tapi image yang diciptakan dari brand itu sendiri sudah melekat di hati masyarakat. Oh, oke. Gitu. Ya. Ya, nah gini, konsep cikal bakalnya kenapa Instagram saya banyak sekarang lebih ngomongin branding daripada foto karena saya juga heran itu coach. Kenapa tiba-tiba coach jadi suhu branding? Gini, kita Pak Habib ya, kita udah sharing mengenai fotografi, teknik fotografi, pencahayaan, terus mengambil dari mana, apa segala. Terus kan akhirnya saya tanya, Pak Habib gimana, teman-teman udah pada kerjain belum? Belum. Hasilnya mana selama 3 tahun ini kita training? Nggak ada. Lah terus saya ngomong sia-sia dong. Iya. Betul, nah itu penyebabnya kenapa? Karena tidak ada awareness dalam brandingnya itu sendiri gitu. Dan jadi selama 3 tahun itu tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan dari logo, packaging, kemasan, foto produk, video, itu semuanya tetap aja gitu. Tahun. Iya. Gitu. Iya. Sebenarnya kita bisa kembangin, kita bisa olah lagi, cuman masalahnya UMKM itu aware. Cost perhitungan yang mereka hitung adalah cost-nya pengolahan bahan baku, terus sama SDM. Tidak dihitung dalam
desain logo, terus desain packaging, terus marketing, terus brandingnya itu nggak gitu. Jadi kalau misalnya UMKM ketemu sama orang desain, orang advertising, mau bikin logo dong, oh bikin logo segini harganya. Sebenarnya mahalnya itu bisa dialokasikan untuk penjualannya, harganya bisa lebih naik, lebih meningkat gitu. Betul. Gitu. Jadi kalau UMKM sudah aware mengenai branding, oh iya ya, gue mesti ningkatin kualitas, ningkatin brand, gue mesti bikin tagline, gue mesti bikin logo yang lebih bagus, apa segala, baru gue bisa ningkatin penjualan gue dengan bisa naikin harga lagi gitu. Nah, kita bersaing di dunia internasional sekarang kan secara online semuanya, Pak ya. Iya, betul. Jadi harapannya gimana caranya kita bisa menjual ekspor benar-benar barang kita yang sudah brandingnya bagus gitu. Nah, misalnya dalam Indonesia Direct ada 1.381 UMKM. Ya. Nah, terus packaging yang bagus, yang menurut Pak Bib, yang sesuai dengan standar internasional itu ada berapa, Pak? Ya masih dikit banget, kurang dari 1%, Coach. Halo Pak Bib. Ya, halo Coach. Ya, Coach. Halo? Apa suara ya, Pak saya? Bib. Mati Pak Bib. Yang di Instagramnya mati. Oh, oke. Sebentar. Suara saya masih terdengar, Coach? Iya, ini masih kedengaran. Cuman yang di Instagram hilang ya, Pak. Oke, sebentar. Ya. Halo, sekarang sudah terdengar, Coach? Udah. Ya, baik. Jadi dari sisi pemenuhan misalnya labeling aja atau brandnya itu memang sedikit banget, Coach. Nggak ada 1%. Paling 1-2% sampai saat ini. Masih sedikit sekali. Kenapa sedikit? Karena memang pada dasarnya UKM ini merasa kesusahan dalam memenuhi persyaratan-persyaratan yang kita tetapkan. Iya, oke. Ada beberapa hal yang mungkin persyaratannya susah nih, mesti kemasannya bagus karena waktu kita kirim ekspor itu packagingnya isinya nggak boleh rusak. Betul. Ya. Nah, waktu kita kirim pun, waktu mereka display di supermarket, misalnya di Australia, itu packagingnya juga nggak boleh remek gitu. Iya. Ya. Karena itu akan menurunkan nilai dari produk tersebut. Betul. Gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah aware, UMKM yang 1.381 itu sudah aware, pentingnya packaging yang bagus, pentingnya logo, brand tagline semua yang bagus, termasuk dengan warnanya dan fotonya apa segala, itu bisa meningkatkan penjualan omsetnya mereka sendiri dan harganya bisa lebih mahal. Oke. Gitu. Jadi kalau kita kirim kopi keluar yang sudah kita brand sendiri dengan logo sendiri, dengan tagline sendiri, otomatis mereka kalau kirim balik buat jual ke sini, mereka juga mikir, oh ini brandnya udah terkenal nih, mendingan buat di luar aja. Jadi kita nggak beli lagi tuh kopinya, padahal tuh kopi dari Indonesia. Lah itu. Gitu. Jadi kita harus mencerdaskan UMKM sebenarnya, Pak Bib. Iya. Gitu. Gimana caranya hasil kita sendiri, bukan kita sendiri yang beli, tapi ya emang kita jual keluar gitu. Karena branding kita udah kuat, konsep pemikiran untuk marketing, terus untuk corporate identity-nya semuanya udah kuat gitu. Jadi kalau kita udah kuat, ya mereka juga terima barang yang benar-benar berkualitas yang dari kita itu gitu. Yang untuk rasanya dan untuk kualitas dalam isinya itu juga kita nggak kalah bagus dari produk luar sebenarnya gitu. Cuman gimana caranya itu kita mengemas agar lebih baik. Gitu. Ya. Baik, menarik. Nah, saya mengutip
beberapa saya kan ngikutin terus Instagramnya coach ini. Itu Ya, hampir setiap minggu, bahkan mungkin tiap hari ya coach itu ada coach posting tentang branding ini banyak sekali. Nah, dan beberapa pelajaran yang saya petik situ, mulai dari yang paling awal, kayaknya awal-awal itu coach ngomong tentang logo, pentingnya logo dalam brand itu. Masih ingat coach ya? ya, Bahwa ya, itu ada 6 poin kalau nggak salah ya, mulai dari logo itu harus menarik perhatian, ya, impressionnya, sampai menumbuhkan loyalitas ke brand itu gitu. ya, Nah, betul. UKM kan banyak sekali terkendala di logo ini. Bikin logo aja mereka nggak bisa, coach. Nah, Ya, saran coach bagaimana enaknya? Sebenarnya untuk bikin logo itu bisa dengan agensi atau marketing gitu, atau dari desainer. Teman saya ada yang bisa bikin logo untuk corporate identity dan segala macamnya gitu. Nanti kalau teman-teman ada yang ingin untuk kembangin bisnisnya dengan bikin logo apa segala, bisa hubungi saya. DM saya juga bisa. Nanti saya kontak sama ke teman saya gitu. Oke, sip. Jadi memang bikin logo itu ternyata Termasuk juga dengan printing juga bisa. Ya, berarti kesimpulannya bikin logo itu bukan sesuatu yang main-main serampangan, asal kita bikin aja, tapi semuanya harus melalui sebuah pertimbangan dan komposisi yang betul gitu ya coach ya. Ada Ya, latar betul. belakangnya gitu. Dan kalau teman-teman mau serius, apalagi ke pasar ekspor, maka jangan main-main, jangan pokoknya saya bikin misalnya nama saya Hartono, kita bikin HRT aja, itu nggak bisa kan, harus ada filosofinya, harus ada macam-macam kan gitu kan ya coach ya. Ya, betul. Oke, Betul. jadi sebaiknya sarannya diserahkan ke ahli aja daripada kita udah bikin logo susah-susah, ngeluarin duit buat nge-branding, ternyata logonya salah. Ya, betul. Jadi emang filosofinya waktu bikin logo itu sendiri juga biasanya dari agensi, dari advertising itu akan nanyain, ini konsepnya mau seperti apa, terus warna dominannya mau warna apa, kenapa warna ini, karena ada filosofi warna sendiri, Pak. Betul. Filosofi font ada sendiri. Gitu. Dulu kita Betul belajarin karena saya basicnya emang dari desain. Jadi saya emang sebenarnya menguasai yang mengenai digital marketing, branding sama ini value untuk ningkatin penjualan gitu. Oke, baik. Nah, itu selaras dengan salah satu postingan coach yang mengatakan bahwa bisnis harus punya identitas yang bisa diapresiasi oleh konsumen. Gitu kan ya? Ya. Coach pernah ngomong gitu, nggak tahu kalau sudah lupa apa belum. Yang penting dari Instagramnya saya pernah melihat seperti itu. Nah, coach sekarang begini, tujuan brand adalah memperbanyak loyalitas produk atau jasa kita. Ini kan memang tujuannya agar orang itu loyal dengan produk yang kita punya. Misalnya kalau orang mau makan keripik jengkol itu ingatnya Hilda, begitu kan ya? Atau orang kalau mau bikin foto yang bagus ingatnya Rudi Yanwar. Kalau mau ngopi yang enak dan bergengsi Starbucks. Kalau yang murah apa coach? Kopi kenangan. Nah, itu kan loyalitas yang diangkat dari situ kan coach ya. Oke, jadi UKM ini kayaknya kurangnya di situ. Jadi mereka harus perlu bagaimana membuat sesuatu yang sehingga orang loyal terhadap brand itu. Apalagi kalau ke pasar ekspor, susah banget ini coach ya. Bagaimana coach? Iya, betul. Jadi konsep pandangan untuk membuat brand itu sebenarnya ya mesti kita lihat sebagai itu adalah aset kita gitu. Aset di mana itu merupakan kayak bentuk produk yang ada milik kita dan itu harus di trademark, register, terus ada hakinya gitu. Nah, itu harus Pak. Gitu. Karena kalau misalnya
udah jalan, udah sering apa segala, begitu kirim di luar ada yang ngakuin ini produknya gua. Kan nggak ada trademark ya, nggak ada register, nggak ada IP-nya gitu. Itu yang kita masih kurang aware gitu. Jadi brandnya kita itu sendiri sebenarnya kita harus appreciate. Dari situ orang audiens bisa melihat seberapa besar kita mengapresiasi brand kita gitu. Dengan demikian walaupun harganya juga akan sedikit lebih mahal, mereka akan tetap loyal karena mereka tahu yang pertama barangnya itu berkualitas, yang kedua emang packagingnya bagus, meyakinkan, jadi meningkatkan value dari produk itu tersebut. Baik, menarik. Nah, Coach, sekarang lihat ke share screen saya, Coach. Ini saya tangkap dari salah satu postingan Coach yang buat saya menarik ini. Coach menulis foto produk yang bagus itu barang sederhana bisa jadi memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, contohnya si bakmi ini. Sederhana kan bakmi. Ini karena kasusnya akan cocok banget buat apabila kita berbicara tentang produk UKM. Kan produknya sederhana-sederhana gitu. Ayo, tolong dijelasin dong maksudnya apa ini, Coach? Jadi begini, kita ibaratkan kita berjalan-jalan di suatu mall, ya. Nah, waktu kita jalan-jalan di suatu mall, kita lihat etalase bagus-bagus nih. Ada etalase handphone, fotonya juga pasti bagus-bagus kan, gitu. Betul. Terus ada di food court mungkin ada bakmi apa segala, fotonya juga bagus kan. Nah, kalau seandainya teman-teman ada yang foto pakai handphone, terus pajang di mall, cocok gak itu? Ya biasanya kurang cocok. Nah, mungkin itu cocoknya di warung atau di kaki lima atau di mana gitu. Ngelihat foto yang pakai handphone yang sederhana dengan masih ada plastiknya, masih ada yang ininya apa segala, ya cocok lah di situ. Gitu. Tapi kalau seandainya emang fotonya bagus, berkualitas, cocoknya di mall. Gitu. Padahal sama-sama produk bakmi ya. Kita lihat sama-sama produk bakmi. Misalnya produk bakmi yang asal-asalan fotonya, terus ada gelap, buram, nggak kelihatan apa segala, ya buat di pinggiran ya nggak apa-apa lah, nggak masalah. Cuman kalau begitu kita pajang di mall, wah orang juga mikir nih, kayaknya bener meyakinkan nih. Gitu ya. Jadi visual itu akan memperlihatkan value-nya makanan ya, kita ngomongin makanan, value makanannya makanan itu seberapa jauh enaknya atau seberapa jauh rasanya yang menggiurkan apa segala, itu terlihat dari ya fotonya itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita foto asal-asalan, terus rada buram, terus keblur, terus apa ya, mungkin emang bukan buat jualan di mall gitu, buat jualannya ya di kaki lima atau di pasar atau di mana cocok. Gitu. Nah, tapi seiring dengan berkembangnya zaman, terutama di Indonesia Direct, ini kan kita untuk kelas ekspor. Betul. Kelas ekspor berarti kan persaingan kita sama luar negeri. Kalau persaingan kita dengan luar negeri, berarti tuh mall-nya tuh udah mall Grand Indonesia tuh. Iya, betul. Gitu, mall-mall yang udah kelas high-end. Gitu. Jadi bukan udah main di pasar bawah lagi, kita bukan main di kaki lima. Gitu. Jadi dengan demikian, dari teman-teman bisa mikirin, wah kalau seandainya teman-teman main di Grand Indonesia, atau di Plaza Indonesia, coba deh main-main ke sana. Kira-kira lihat nggak foto bakmi yang ngeblur, terus nggak kelihatan, gelap, terus nggak meyakinkan? Nggak ada. Nggak mungkin lah, Coach. Iya, itu dia. Jadi dari awareness itu, kalau teman-teman UKM lihat, awareness itu sudah ada di dalam hati nih, udah, wah gue pengen deh kembangin nih, gue pengen nih lebih baik lagi, gue pengen bersaing secara internasional nih. Ayo kita kembangin ke model yang lebih high end lagi, lebih ke kelas atas lagi, gitu, kelas internasional.
Gitu. Oke. Baik, Coach. Satu lagi, saya mau tanya, kalau ini branding apa ini, Coach? Yang mana tuh? Yang ini, Coach. Oh, ini branding dengan fotografernya Padit nih, pasti fotografer kita. Oke, baik, kita rehat sejenak, ada commercial break 1 menit, kemudian setelah itu kita akan lanjut dengan beberapa poin branding yang akan masih tetap kita bicarakan dengan Coach, menarik sekali. Jadi tunggu setelah yang satu ini, Coach ya. Oke, baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Selama ini jalan-jalan pedesaan masih banyak yang terdiri dari jalan-jalan tanah, sehingga dikala musim hujan sangat tidak layak untuk dilalui. Banyak petani, peternak kesulitan mendistribusikan hasil-hasil pertanian dan peternakan tersebut. Soil stabilizer ini menggunakan pada proses pembuatan jalan tanah. Caranya bagaimana? Jalan-jalan desa yang ada yang selama ini diberi timbunan setebal 20 cm, dicampur dengan semen sebanyak 15-20 kg per kubik, tambahkan dengan 1 kg soil stabilizer, di mix, diaduk, setelah padat dihamparkan, kemudian diberi air secukupnya. Gunakanlah body roller untuk memadatkannya, biarkan 1-2 hari, lindungi dari hujan, setelah itu bisa dimanfaatkan. Informasi lengkap hubungi 0877 200 6311 atau www.jbsoil.tvdesa.id. Pertashop. Keuntungan menjadi mitra Pertashop. Modal yang dibutuhkan sangat terjangkau. Kerjasama yang menguntungkan. Takaran dan kualitas standar produk Pertamina. Harga jual sama dengan SPBU Pertamina. Pertashop, investasi yang menjanjikan. Ya, Haji Abdul Hasan, Agus Supriyatna, Haji Aliuddin, Haji Imam Taufik, antara 400 sampai 500 liter. 300 liter per hari. 500 sampai 800 liter. Mencapai 900 sampai 1000 liter per hari. Tertarik berbisnis Pertashop? Hubungi. Halo, kami dari PT Langgeng Karya Teknik. Ada yang bisa dibantu? TV satelit KUBN tanpa iuran pertama di Indonesia. Google Sky hadir untuk menjadi alternatif hiburan dan informasi untuk keluarga Anda. Dengan hanya menggunakan parabola mini, Google Sky dapat disaksikan di seluruh penjuru tanah air. Digunakan oleh jutaan rumah tangga dan memiliki lebih dari 80 channel yang dapat dinikmati secara gratis. Nikmati beragam TV lokal dan nasional. Baik, kita mulai lagi. Kembali kita di sini dalam Insider, sebuah acara yang digagas oleh Indonesia Direct bersama TV Desa dan sahabat desa dan pemirsa TV Desa dimanapun Anda berada. Kita masih berbicara tentang branding dengan Coach Rudy yang kali ini akan banyak sekali mengupas tentang apa itu branding. Ternyata branding itu perlu dan seberapa perlunya, kita ngobrol santai siang ini. Nah, siaran ini juga bisa ditangkap di Instagramnya Coach Rudy dan beberapa Instagram lainnya. Oke, kita lanjutin Coach. Jadi branding tadi udah jelas ya, bahwa apa yang kita bicarakan adalah lebih ke brand identity. Dan ini memang nggak gampang karena brand identity adalah sesuatu yang harus dirancang betul. Kalau teman-teman merasa, jadi begini, ada istilah yang selalu saya bawa kalau saya ikut pelatihan coach, itu istilah apa? Saya ambil dari film Star Wars, si Jedi,
dia selalu mengatakan bahwa try or not. Ya, jadi kalau kamu bukan do or not, do not try. Maksudnya begini, Coach. Kalau kamu mau buat, kamu buat. Kalau nggak berani, jangan buat, tapi jangan nanggung-nanggung. Buat, tapi ya saya coba aja. Kalau berhasil syukur, nggak berhasil ya udah. Ya ini kan namanya kita buang-buang, Coach ya, buang-buang duit, buang-buang waktu, buang-buang macam-macam. Nah, di branding kita mulai dari logo misalnya. Tadi Coach sudah mengatakan bahwa logo itu kalau merasa nggak sanggup, ya serahkan ke yang sanggup. Karena ini bukan sesuatu yang main-main ya. Jangan sekedar tulisan kalau nama saya Rudi Yanuar cuma sekedar ditulis RY aja, kan nggak gitu. Coach bikin Rudi Yanuar pun filosofinya kan banyak kan, Coach. Iya. Jadi kalau misalnya dulu, emang dari dulu saya pakai namanya tuh Rudi Yanuar Fotografi. Nah, terus udah belakangan 5 tahun ini emang banyak yang ajakin kolaborasi untuk sharing, terus untuk webinar, untuk apa gitu. Nah, bisa sambil ngajar juga. Akhirnya fotografinya itu saya hilangin. Jadi cuman tulisan Rudi Yanuar aja. Nah, Rudi Yanuar itu tulisan logonya itu by kaligrafi handmade. Jadi tidak ada duanya. Itu dibikin dari sama adik saya. Nah, kalau teman-teman mau bikin font logo font itu bisa hubungi ke adik saya gitu, bisa DM saya, nanti kita bisa diskusikan untuk logo font yang seperti logo Rudi Yanuar itu gitu. Nah itu menarik sekali logo fontnya itu. Nah dalam satu kata, kenapa R-nya mesti melingkar, kenapa Y-nya mesti naik ke atas, kenapa ada muternya lagi, itu ada filosofinya gitu. Nah itu filosofinya bisa tanya sama adik saya ntar. Itu ada sesi sendiri pelajaran font. Kapan-kapan kita ajak juga ya biar dengar langsung dari ahlinya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ini yang kemarin saya share, Coach. Pada dasarnya manusia adalah makhluk visual. Dan informasi visual jauh lebih lengket daripada jenis lain dari konten. Coba dijelasin, Coach. Jadi begini, kita lebih cepat lebih cepat nangkep apa yang digambarkan daripada kita membaca konten yang panjang gitu. Jadi dari situ kita bisa lihat misalnya dalam foto bakmi nih. Dalam foto bakmi ada cilinanya, ada bakminya, terus ada dagingnya. Begitu kita lihat langsung. Itu lebih cepat nangkep daripada kita tulis silakan hadiri bakmi yang sangat enak sekali di Puri Pesanggerahan, dan ini bakminya sangat cocok dengan kaula muda, dengan rasa yang sangat memikat, dengan isinya ada daging ayam, daging ini segala kuahnya, dengan kaldu yang sangat enak sekali. Nah, baca panjang separagraf sama ngeliat visual itu lebih cepat nangkepnya ke visual gitu. Ya, betul sekali, setuju. Berarti teman-teman harus bisa kreatif membuat visual-visual yang bagus. Nah, caranya bikin visual yang bagus gimana dong, Coach? Yang pasti itu visualnya seharusnya itu menggugah selera kalau untuk makanan. Gitu, eye catching. Dan berbeda dengan yang lain. Ya, kalau dulu visual itu kita hitungnya dari billboard. Zaman dulu sebelum masa Instagram ada tuh, kita ngelihatnya dari billboard. Billboard itu sekali pajang dia selalu ada tarifnya berapa dengan estimasi ada dalam per detik, hitungannya ada 100 mobil yang akan melihat billboard ini. Itu cara ngitungnya begitu. Gitu. Nah, terus ada lagi berkembang ke Videotron. Videotron yang ada videonya, iklan yang ada videonya di gedung-gedung. Itu Videotron. Yang di pinggir-pinggir jalan itu. Berkembang lagi. Tapi seiring dengan banyaknya sosial media yang berkembang, jadi teman-teman di sini otomatis sudah
harus mulai memikirkan cara ngembanginnya dengan konsep waktu audiens melihat dengan audiens followernya teman-teman itu, misalnya teman-teman punya follower 1000, dalam waktu 1000 itu dalam waktu per detik 1000 follower ngelihat kontennya itu seperti apa dan apakah nangkep gitu. Jadi kalau seandainya udah bikin konten, 1000 follower nih pasti ngeliat nih jebret. Oh iya, nangkep gitu. Oh iya, ada yang komen, ada yang apa gitu. Itu kan akan lebih bagus gitu. Jadi nanti untuk meningkatkan engagement, interaksi antara konten yang sudah dibikin sama audiensnya gitu. Oke, menarik karena sekarang memang sudah masanya masa digital dan semuanya sudah beralih ke sosial media. Jadi cara pendekatannya udah beda Coach ya. Kalau dulu billboard orang lewat berapa detik mobil lewat, apalagi mobilnya kenceng kan, karena harus lihat foto cek langsung inget gitu. Iya. Sekarang orang lihat di sosial media. Iya. Nah, dulu teman-teman itu tidak punya awareness, terutama yang mungkin yang tidak di bidang desain ya, tidak punya awareness mengenai branding, mengenai corporate identity, terus mengenai strategi marketing, tidak punya awareness ke situ karena itu yang nanganin sebenarnya agensi. Iya, betul. Gitu, agensi advertising. Yang ngurusin. Gitu. Ya. Jadi waktu bikin billboard, waktu bikin Viaton, itu agensi yang ngurusin. Karena teman-teman sekarang ngurusin Instagram sendiri, itu ibaratnya teman-teman adalah agensi marketingnya, agensi advertisingnya. Gitu. Makanya teman-teman mesti ngerti. Gitu. Oke. Jadi sekarang justru dibalik kita yang harus bisa mikirin sendiri gimana bikinnya, gimana membuat impression itu di calon konsumen atau buyers gitu ya Coach. Oke. Iya, menarik. Betul. Coach. Nah, kita ke Instagram terbaru nih Coach. Instagram Coach yang terbaru, yang terakhir sendiri saya melihat ini menarik ini. Jadi Coach bilangnya begini. Bentar. Saya ganti dulu ya Coach ya. Oke. Coach ngomongnya gini. Ya, saya akan kita lihat di screen ini. Ya. Nah, coba Coach dijelasin 5 strategi ini untuk mengembangkan bisnis UKM. Kita bicara tentang teman-teman UKM nih. Iya. Jadi sebenarnya seharusnya yang pertama kali dilakukan adalah research pasar dulu sebelum keluarin produk. Oke. Ya. Nah, waktu research pasar, ini saya mau jualan keripik jengkol. Kita research dulu nih, arahnya kemana? Oh, ini ke Australia. Coba research dulu, di sana banyak ya yang ini. Oh, ini maksudnya rasanya jangan pakai cabai nih, kayaknya jangan pedas-pedas nih. Terus mesti pakai apa? Jadi kita research dulu, mereka tuh sukanya kayak apa, baru kita kirim sampel ke sana. Coba nih gini. Tapi kebanyakan UMKM balik itu mereka bikin dulu produknya, baru kasih ke pabrik. Pabrik nih jualin dong. Ya, itu yang banyak terjadi, betul sekali, betul. Nah, pabrik akhirnya selalu bikin meeting dengan buyer, Tapi meeting dengan buyer ini, pabrik apakah tahu dia suka sambal atau enggak? Apakah tahu dia tidak boleh pakai micin atau enggak? Pabrik apakah tahu itu produknya emang benar berkualitas di negara mereka atau enggak? Gitu. Itu kan yang mesti pabrik riset. Jadi pabrik middleman yang harus riset ke sana untuk kasih tahu ke teman-teman, mereka nggak suka micin, bro di Australia nggak suka cabai, bro. Gitu. Seharusnya UMKM itu riset sendiri ke sana dan kasih tahu sama pabrik, kenapa produknya kita ini, karena mereka nggak suka sambal, terus itu tidak boleh ada micin, terus untuk masa tenggang waktunya mesti segini, gini. Jadi brief dari produknya itu sendiri pabrik sudah clear karena mereka sudah riset dulu ke sana. Betul. Gitu, bukan pabrik yang cari kelimpungan, cari buyer, tapi
Bayarnya nggak tahu mau beli apa, Pak Habib juga nggak tahu nih kualitasnya gimana sama UMKM kan. Ya. Serba salah itu. Gitu. Ya, itu yang terjadi selama ini, Coach. Betul. Kita bingung gitu kalau ditanya buyer. Oke. Ya, jadi gini, sebaiknya jadi dari teman-teman mungkin dari yang mau ekspor itu sudah research dulu sebenarnya mau ekspor ke mana. Saya mau ekspor ke Australia. Dia nggak suka sambal, tidak boleh ada micin, terus expired date-nya mesti 1 tahun, terus apalagi itu semuanya dideretin, lalu ngomong sama Pak Habib, saya punya produk ini karena begini di Australia itu sukanya begini. Sasarannya targetnya lebih banyak wanita karena wanita sering nyemil. Nah, wanita yang umur berapa 18 sampai 20 tahun ini sukanya ini. Nah, cocoknya seperti ini Pak Habib. Coba Pak Habib cari bayarnya. Udah langsung ketemu oh ya sama dia. Iya, betul. Beda sama Pak Habib, saya punya barang nih, saya titip Pak Habib ya. Barang apa ya? Barang apa itu ya? Udah garuk-garuk kepala dulu nih apa ya? Tapi kalau penjelasannya dari depan dari awal itu jelas, Pak Habib tuh akan lebih mudah untuk mendapatkan bayarnya itu sendiri gitu. Jelas. Ya, betul sekali Coach. Nah, sekalian untuk teman-teman yang memang belum tahu bagaimana caranya riset pasar, terutama pasar ekspor, nanti minggu depan saya akan undang beberapa teman ID yang selama ini membantu teman-teman riset pasar produk-produk ini. Kita akan kasih ilmunya, gini caranya. Semoga bisa, Coach. Harapannya semoga bisa. Kalau teman-teman tetap nggak bisa, ya balik ke kami lagi yang bantu. Jadi, memang Indonesia Direct gitu, Coach. Tugasnya mau gimana lagi, ya udah bantu teman-teman. Tapi akan lebih bagus apabila teman-teman bisa melakukan sendiri. Karena teman-teman hadir sendiri, coba sendiri, tahu betul. Karena kami yang melakukan kan, UKM kami kan 1000 Coach, nggak mungkin satu-satu kita riset, kita cari yang mana yang duluan, first in, first serve, dan seterusnya. Jadi memang antrinya nanti agak lama gitu Coach. Oke Coach, balik ke sharing screen ini Coach. Berarti 5 strategi itu baru tadi baru evaluasi riset pasar tuh. Itu masih ada 4 lagi, Pak. Oke, lanjut. Jadi untuk next jangan lama-lama Coach, 15 menit. Dari teman-teman, jadi nanti akan ada questionnaire atau mungkin ada form yang bisa dikasih ke Pak Habib mengenai detail produknya apa segala gitu ya Pak Habib ya. Betul. Gitu. Betul. Nah terus setelah itu baru nanti ada untuk yang corporate identity. Corporate identity itu penjelasannya dari logo, terus tagline-nya apa, kenapa pakai warna ini. Itu akan lebih jelas, lebih clear untuk Pak Habib. Oh iya, warnanya ternyata bagusan warna ini. Oh salah nih, jangan warna ini gitu. Jadi itu akan lebih enak buat Pak Habib melihatnya. Begitu datang kan barangnya bukan ular dalam karung. Lah, gitu. Yang Pak Habib nggak tahu apa-apa gitu. Ular. Oke. Gitu. Jadi barang yang datang jelas, tujuannya kemana jelas, targetnya market research jelas. Habib lebih enak sama teman-teman untuk menyalurkannya kemana gitu. Ngejualin, ya betul. Ya gitu. Betul. Nah terus baru setelah ada corporate identity-nya, baru strategi marketingnya tuh. Nah strategi marketingnya itu ada aktifin sosial media, ada IG live seperti ini, terus ada bikin YouTube channel gitu, ya. Terus buat konten blog juga bisa gitu. Nah itu macam-macam tuh strateginya mau seperti apa. Jadi sudah ada konten kalender selama 1 tahun. Oh sudah dibuatin ya Coach ya? Selama 1 tahun itu ngapain-ngapain aja udah tahuan. Jadi misalnya itu saya udah bikin event tanggal 22 bulan 2 2002 jam 2 menit 22. Oh, oke. Udah bikin acara itu buat di Bandung tuh nanti tuh. Nah itu gitu ya? Saya lihat itu karena emang sekarang trennya banyak yang lebih versi ke Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional, di mana kita bikin promo, terus bikin diskon besar-besaran, 0 rupiah, itu semua di Harbolnas, kebanyakan. Gitu. Jadi
teman-teman bisa aware tanggal-tanggal yang bagusnya yang mana nih gitu, tanggal cantiknya yang mana nih gitu. Nah dari situ kita bisa bikin promo. Tapi teman di sosial media gitu. Itu salah satu contohnya. Tapi untuk selama setahun itu banyak sekali strategi yang bisa dijalankan sama teman-teman untuk meningkatin penjualan atau meningkatkan value dari brand teman-teman sendiri gitu. Oke, menarik ya Coach. Jadi memang itu adalah sebuah ide yang menarik. Kita udah bikin dalam 1 tahun, apalagi kalau ada tanggal-tanggal yang cantik ini kan, kita harus ngadain apa, minimal menyapa pembelinya gitu ya. Misalnya Pak Rusyadi nih, Pak Rusyadi adalah lagi join di Zoom ini dengan burgernya itu kan ya, misalnya tanggal 22 kasih apa kayak diskon beli 2 dapat 2 kayak gimana gitu ya. Itu dia. Oke, kemudian Bu Helda mungkin dengan apa namanya pada tanggal 22 berarti nanti apa lagi dia keluar dengan apa, kemudian ini adalah sesuatu strategi yang menarik. Baik Coach, menarik sekali. Ini belum selesai Pak, belum selesai. Oh, lanjut. Tadi kan udah selama satu tahun itu kan aktifin sosial media, Facebook, IG Live, terus YouTube channel gitu ya. Terus udah gitu, yang ini bikin konten blog, buat video itu udah. Nah terakhir evaluasi strategi. Itu yang namanya KPI. Gitu. Key Performance Index itu biasanya setiap bulan sekali. Setiap bulan sekali KPI-nya gimana nih? Jadi kalau misalnya dari ternyata engagement-nya kurang nih bulan ini, tingkatinnya gimana ya? Gitu. Itu dari KPI. Nah, itu yang evaluasi strateginya harus seperti apa, dikembangin lagi. Jadi tidak monoton, strateginya harus seperti itu terus gitu. Gitu, Pak. Oke, menarik. Bu Helda, resennya ada pertanyaan nih Bu Helda ya? Ya, silakan Bu Helda. Kalau mau tanya, kita langsung interaktif aja. Halo, Bu Helda. Silakan kalau mau tanya. Oh, Bu Helda lagi soman, nggak nyalain video, lagi isoman. Semoga lekas sembuh Bu Helda ya. Oh, Bu Helda isoman ya Bu Helda. Waduh. Semoga cepat sembuh ya Bu Helda. Baik, Coach, berarti setelah evaluasi, kita lanjutkan lagi. Setelah evaluasi berarti sudah selesai apa yang kita buat untuk strategi itu. Dan dari evaluasi itu kita akan memperbaiki untuk tahun berikutnya atau bulan berikutnya gitu ya. Bulan berikutnya, iya. Oke, baik. Betul. Nah, kemudian dari situ maka kita sudah punya sebuah strategi, kita sudah punya juga brand identity, kemudian kita sudah punya logonya, tinggal semuanya kita atur dalam sebuah strategi yang tepat biar produk-produk ini bisa masuk ke pasar yang kita inginkan, misalnya pasar ekspor gitu ya Coach. Ya, contohnya misalnya brandnya Bu Helda nih. Bu Helda sudah menghitung cost produksi, terus cost masaknya, untuk pengirimannya sudah dihitung tuh semuanya, harganya segini. Nah, Bu Helda tambahin harganya untuk branding, untuk desain logonya, bikin tagline-nya, terus bikin corporate identity-nya, terus bikin sosial medianya seperti apa, itu sebenarnya dimasukin kalian di dalam cost-nya itu gitu. Oke. Tapi kalau seandainya kita cuma hitung production cost-nya saja dan packaging-nya saja, itu biasanya ya seadanya gitu, kebanyakan seperti itu. Udah seadanya aja, udah kirim aja plastik, di seal, udah jebret kirim gitu. Tapi justru waktu dikirim mereka keluar, nah dari luar dibikinlah packaging yang bagus, dibikinlah logo yang bagus, dibikin warna yang bagus, foto yang keren, dikirim balik ke sini, kita yang beli juga tuh Pak. Lah iya, itu kan kasusnya Nike, kasusnya Adidas, kasusnya macam-macam, itu kan kita beli sepatu buatan kita sendiri kan Coach. Ya. Dan itu yang sering terjadi pada saat saya di luar negeri, terutama
pada saat saya di Saudi Arabia, Coach. Jadi kita udah beli oleh-oleh dari sana, nggak taunya itu buatan di sini sendiri gitu. Dijual ke Arab, kita beli dari Arab, kita bawa ke sini lagi, bilang oleh-oleh dari Arab. Orang sini buka masih ada kadang-kadang tulisannya Made in Indonesia, kan ketawa kita. Pinter-pinternya si Arab kan yang kasih produk itu di sana buat kita beli lagi. Baik Coach, kemudian pasti pertanyaannya kan menyangkut biaya nih, anggaran yang dibutuhkan untuk sebuah branding. Dan terutama karena UKM kan ya, mereka pasti hitung-hitungan, aduh jangan-jangan mahal banget, jangan-jangan saya nggak bisa. Itu kira-kira anggarannya persentasenya antara berapa ya budgetnya dari untuk sebuah branding bagi produk-produk UKM kita terutama. Nah, brandingnya Bapak maunya apa? Bikin logo, bikin corporate identity, atau bikin sosial medianya, atau bikin websitenya, atau bikin apanya nih gitu. Nah, kalau seandainya dari situ udah jelas, itu kita breakdown lagi. Nah, ini mau video konten, mau visual kontennya, atau mau graph, atau apa, kita breakdown lagi. Nanti untuk captionnya gimana, terus untuk hashtagnya, itu akan kita research lagi untuk research hashtagnya gitu. Jadi emang perjalanannya panjang gitu. Cost-nya berapa, itu sebenarnya itu mesti digabungin dari agency sama ini corporate identity-nya, terus sama yang desainnya gitu. Gitu, Pak. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau, sekarang yang dari awal dulu deh. Dari corporate identity bikin logo, terus tagline, terus name card, terus company profile, itu bisa nanti teman-teman DM saya, nanti saya referkan ke teman saya yang khusus emang spesialis buat desainnya itu. Gitu. Nah, kalau seandainya teman-teman mau bikin konten foto, video, caption, sosial media, bisa nanti DM saya, kira-kira kontennya mau berapa banyak, terus videonya berapa banyak, fotonya berapa banyak, nanti kita bisa breakdown lagi. Gitu. Ya, baik. Jadi memang kita harus punya anggaran untuk ini. Jadi teman-teman di saat memulai bikin business plan, sudah ada anggarannya. Anggaran dan branding ini memang anggaran bagian dari marketing. Dan teman-teman harus sudah mulai nyiapin anggaran. Jangan, nanti kalau barangnya laku baru saya bikin ini kan nggak bisa kan Coach ya. Kita sudah dari awal sudah kita atur. Yang betul kan seperti itu. Memang berbicara tentang bagaimana mindset UKM untuk berbisnis naik kelas, itu memang harus berbeda. Semuanya kita atur di awal. Di Indonesia Direct aja seperti Coach ketahui, semuanya sekarang kita atur dari awal. Bahkan yang belum bisa kita masukkan ke platform pun, nggak akan kita masukkan ke platform. Kita didik dulu, termasuk kita betulin brandingnya, logonya, packagingnya, semua, cara ngitungnya, manajemennya. Udah betul, baru kita masukkan ke platform untuk kita jualin. Jadi semuanya memang harus begitu, Coach. Pengalaman kami selama 2 tahun ini nggak bisa langsung tiba-tiba UKM pengen masuk di platform, dia masuk aja, dia onboarding, kasih foto, kasih detail produknya apa, ya bingung juga buyer lihat ini apaan gitu kan. Nggak jelas juga kan ya Coach ya. Sekarang mau kita rubah. Mereka harus jelas dulu. Produknya apa, brandingnya seperti apa, kalau makanan untuk pasar mana, packagingnya sudah sesuai belum. Kalau sudah sesuai, baru boleh masuk. Berarti sekarang kita memang memverifikasi vendor-vendor kita, Coach. Begitu. Jadi semuanya memang harus dibuat secara lebih sistematis. Wah, bagus, luar biasa. Kalau untuk pricing yang untuk website yang sangat-sangat mudah sekali, itu kita sudah ada. Itu pembuatannya 3.900.000, itu teman-teman bisa bikin sendiri melalui handphone, atau bisa juga yang teman-teman minta adminnya bikinin, itu bisa juga gitu. Nah, terus dengan jaminan ada di halaman pertama Google Page selama 1 tahun gitu. Nah, itu sangat meningkatkan penjualan teman-teman UMKM untuk
lebih explore di market yang ingin teman-teman tuju. Jadi itu bisa ditargetin. Misalnya marketnya mau ke Amerika, itu bisa dari website itu. Tembaki ke Amerika, ads ke sana gitu. Oke, bisa. Baik. Gitu. Ya, menarik ini. Jadi masih banyak yang seharusnya kita bicarakan, namun karena waktu sudah terbatas, Coach. Jadi yang belum jelas bisa kontak Coach Rudy. Di belakang itu sudah ada nomornya Coach Rudy 0812. Itu saus ya di belakang, Pak. Enggak, aku bacain nomornya Coach Rudy kok. 0812 415 72957 ya. Oh iya, siap. Kontak itu, ya. Kalau di belakang saya sih bukan. Yang di YouTube, yang di YouTube ya. Baik. Oke, jadi dengan demikian maka Insider kali ini kita akhiri dulu, Coach. Nanti kita akan ketemu lagi karena memang masih banyak harus kita bicarakan tentang branding. Gak bakal selesai dalam satu episode. Akan ada episode berikutnya. Selamat dan terima kasih buat Coach Rudy dengan sharing informasinya. Kita ketemu lagi pada Insider berikutnya. Terima kasih, Coach. Dan terima kasih, Pak Bi. Terima kasih, akhiri Insider kali ini. Kita ketemu lagi pada Insider minggu depan. Terima kasih.